Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Arya Putra, NIM 2020008245 dari kelas 5A6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah perilaku organisasi. Di sini materi dari mata kuliah perilaku organisasi ada berbagai materi. Yang pertama, organizational behavior. Yang kedua, diversity in organization. Yang ketiga, personality and value. Yang keempat, perception and decision making. Dan yang terakhir, motivasi concept. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu organizational behavior. Organizational behavior atau perilaku organisasi adalah sebuah studi yang menggambarkan bagaimana berperilaku di dalam organisasi. Studi ini biasanya dibagi 3 bagian. Yang pertama yaitu individu dalam organisasi, yang kedua work group atau kelompok di dalam organisasi, dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi secara keseluruhan berperilaku. Perilaku organisasi dianggap sebagai sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari karena dapat membuat lingkungan bisnis yang lebih efektif. Fungsi dari perilaku organisasi untuk menyelesaikan berbagai masalah perilaku manusia dalam organisasi dan untuk memahami berbagai kompleksitas organisasi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu diversity in organizational. Diversity in organization adalah keragaman perbedaan di dalam suatu organisasi. Dan ini biasanya meliputi perbedaan dalam hal usia, agama, ras, fisik, dan gender. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat ini. Dengan keberagaman, maka setiap organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, berbagai sudut pandang, gitu maksudnya. Kemampuan dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan. Serta dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Namun demikian tidak jarang pula keberagaman ini dapat memicu berbagai permasalahan di dalam organisasi tersebut. Berikut ada beberapa cara yang dapat untuk membangun tim yang lebih beragam di dalam organisasi. Yang pertama yaitu memahami keberagaman sejak awal di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menangani keanekaragaman di dalam perbedaan di organisasi tersebut yang seperti yang saya jelaskan tadi, dari usia, agama, ras, fisik, dan gender. Itu tadi harus memiliki kemampuan untuk menangani keanekaragaman yang itu tadi. Yang selanjutnya, meningkatkan strategi perekrutan dalam organisasi tersebut. Dan yang keempat, memberikan peluang pengembangan kepemimpinan untuk siapa saja di dalam organisasi tersebut. Dan yang selanjutnya masih banyak lagi yang belum saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang personality and value. Yang pertama tentang personality terlebih dahulu, atau biasanya disebut kepribadian, adalah sekumpulan cara bagaimana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian merupakan determinan paling penting bagi individu. Karena kepribadian menentukan bagaimana seorang individu berperilaku dan berpikir.
serta berperasa dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda. Konsisten dalam setiap perilaku merupakan pembentukan sebuah perilaku seseorang. Potensi yang ada pada seseorang berpengaruh besar terhadap performa seseorang, bahkan perilakulah yang akan menentukan sebuah kepribadian dalam seseorang tersebut. Nah, yang kedua yaitu value atau nilai. Value adalah pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku dan serta yang menunjukkan sesuatu yang benar atau salah, baik buruk dan penting atau tidak pentingnya, merupakan tingkatan kedua dari budaya di dalam organisasi tersebut. Value merupakan gambaran mengenai apa saja yang diinginkan, pantas atau tidaknya, berharga atau tidaknya, dan mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki value tersebut. Seperti itu. Dan materi yang selanjutnya yaitu perception and decision making. Yang pertama yaitu perception atau biasa disebut persepsi, merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang ini disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya. Yang selanjutnya decision making atau dapat disebut pengambilan keputusan, merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis dan ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecah masalah. Proses pengambilan keputusan atau dikenal dengan analisis keputusan merupakan tahapan yang dilakukan setelah menganalisa situasi dan analisa personal dalam proses pemecahan masalah. Untuk materi yang terakhir yaitu motivasi concepts. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa itu motivasi concept. Motivasi merupakan proses memperhitungkan insentitas, arah, dan ketekunan usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara motivasi secara umum berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan apapun, baik dari individual or organization goals. Motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang materi mata kuliah perilaku organisasi. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak salah kata dan salah pengertian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.